Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel Warwar Story. Kali ini Warwar Story akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan nabi ke-18 dari 25 nabi yang harus kita imani. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Pada tahun 970 sebelum Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman menjadi nabi. Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel dan berdakwah berdasarkan kitab Zabur, kitab yang memang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam, ayah Nabi Sulaiman alaihi salam. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan Nabi Sulaiman dengan mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu beliau dapat mengerti bahasa hewan, beliau dapat memerintah jin, dan juga mengendalikan angin ke arah yang beliau inginkan. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan nabi yang terkenal cerdas sejak beliau masih anak-anak. Bukan hanya cerdas, melainkan beliau ini juga memiliki ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan juga mengambil suatu keputusan. Dalam sebuah kisah, sewaktu Nabi Daud alaihi salam, ayah dari Nabi Sulaiman, menduduki tahta kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman selalu mendampinginya dalam setiap sidang peradilan yang memang diadakan untuk menangani perkara-perkara, perselisihan, dan juga sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otak Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu ketika ada dua orang yang datang mengadu kepada Nabi Daud alaihi salam untuk meminta penyelesaian atas perkara yang sedang mereka hadapi. Dua orang tersebut, yang satu adalah pemilik kebun dan yang satunya adalah pemilik kambing. Pemilik kebun melaporkan pemilik kambing bahwa kambing ternaknya ini di suatu malam masuk ke pekarangan si pemilik kebun, lalu merusak tanaman dan tumbuhan yang ada di kebun tersebut. Si pemilik kambing pun juga mengakui bahwa kambingnya telah merusak pekarangan si pemilik kebun. Mendengar aduan itu, Nabi Daud alaihi salam memutuskan sebagai ganti rugi atas kerusakan kebun tersebut. Atas kerusakan kebun tersebut, si pemilik kambing harus menyerahkan kambing-kambingnya kepada pemilik kebun. Akan tetapi, mendengar keputusan itu, Nabi Sulaiman alaihi salam lalu berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku, keputusan itu sebaiknya berbunyi seperti ini. Kepada pemilik pekarangan yang telah binasa tanamannya, diserahkanlah hewan ternak milik tetangganya untuk dipelihara dan diambil hasilnya, serta dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedangkan pekarangan yang telah rusak itu diserahkan kepada tetangga si pemilik kambing agar diperbaiki dan dirawat kembali sampai kembali ke keadaan semula. Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan." Kedua belah pihak pun akhirnya menerima keputusan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan orang yang menghadiri persidangan tersebut merasa kagum terhadap kecerdasan Nabi Sulaiman. Hal ini menunjukkan bahwa di usianya yang masih muda, Nabi Sulaiman alaihi salam dapat menunjukkan kematangan berpikirnya dan juga keberaniannya mengemukakan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya, Nabi Daud alaihi salam. Melihat kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman alaihi salam, ayahnya yaitu Nabi Daud alaihi salam mempersiapkan Nabi Sulaiman sebagai pengganti pemegang tahta dalam kerajaan Bani Israel. Dan selama menduduki tahta Bani Israel selama 40 tahun, wafatlah ayah dari Nabi Sulaiman yaitu Nabi Daud alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman dinobatkan sebagai pewarisnya. Nabi Sulaiman pun berkuasa penuh atas kerajaan Bani Israel. Kerajaan ini semakin melebar dan meluas, dan Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman tembaga cair yang selalu muncul dari perut bumi. Dan dengan karunia Allah yang inilah, Nabi Sulaiman mampu membangun istana yang super indah dan megah. Selain kecerdasan dan kebijaksanaannya, Allah telah menundukkan makhluk lain kepada Sulaiman, yaitu jin, angin, dan juga hewan. Suatu kisah ketika Nabi Sulaiman sedang bepergian dalam rombongan kafilah yang terdiri dari manusia, ada jin juga, dan ada hewan lain juga, menuju Asgalan. Untuk sampai di Asgalan, itu Nabi Sulaiman dan rombongan harus melewati lembah yang disebut Lembah Semut.
Ketika melewati lembah ini, Nabi Sulaiman mendengar bahwa semut berkata kepada semut-semut yang lainnya, "Hai semut-semut, masuklah kamu semua ke sarang-sarangmu, agar tidak binasa diinjak oleh rombongan Nabi Sulaiman dalam keadaan tidak sengaja." Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut itu, dia tersenyum dan tertawa. Beliau akhirnya memberitahu kepada rombongan agar berjalan hati-hati. Nabi Sulaiman juga bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepadanya. Nabi Sulaiman juga takjub mendengar perkataan dari semut. Ternyata hewan pun mengetahui bahwa nabi-nabi Allah SWT tidak akan mengganggu suatu makhluk dengan sengaja dalam keadaan sadar. Selain itu, dengan mukjizatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam juga pernah meminta bantuan burung. Burung ini bernama burung hudhud untuk mencari mata air di padang Sahara. Dalam kisah yang lain, pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam sedang beristirahat di suatu padang pasir. Sambil beristirahat, Nabi Sulaiman memeriksa barisan burung-burung untuk bisa mencari burung hudhud. Ketika dicari-cari burung hudhud, akhirnya datang menghampiri Nabi Sulaiman dan langsung berkata, "Aku membawa kabar penting yang belum kamu ketahui dan kubawakan kepadamu dari negeri Sabah suatu informasi penting. Sesungguhnya aku menjumpai wanita yang memerintah di negeri Sabah dan dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang sangat besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, dan setan-setan memandang indah perbuatan mereka itu, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka tidak dapat mendapat petunjuk." Kerajaan yang dilihat oleh burung hudhud tadi adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Balqis binti Syarahil. Ibu dari Ratu Balqis adalah jin perempuan yang bernama Fariah. Ratu Balqis memiliki ribuan pasukan. Pelayan yang khusus melayani Ratu Balqis ada 600 orang jumlahnya. Singgasana besar milik Ratu Balqis ini berada di istana yang tinggi besar. Dalam istana tersebut terdapat 300 jendela di sebelah timur dan di sebelah barat juga terdapat jumlah jendela yang sama. Hal ini dimaksudkan agar sinar matahari bisa masuk ke dalam istana ketika terbit maupun tenggelam, yang kemudian mereka bersujud kepada matahari. Mendengar penjelasan dari burung hudhud, Nabi Sulaiman berkata kepada burung hudhud, "Akan kami lihat apakah kamu benar atau termasuk golongan orang-orang yang dusta," kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu Nabi Sulaiman menulis surat untuk Ratu Balqis dan kaumnya, kemudian mengutus burung hudhud untuk mengantar surat tersebut ke Ratu Balqis. Terbanglah burung hudhud dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam menuju ke negeri Sabah. Burung itu pun hinggap di istana Ratu Balqis di tempat yang biasa dibuat Ratu Balqis untuk menyendiri. Burung hudhud melemparkan surat dari celah yang ada di istana tepat di depan Ratu Balqis. Setelah menjatuhkan surat itu, burung langsung mundur selayaknya menghormati sang ratu. Kemudian Ratu Balqis membuka surat itu. Isi dalam surat itu adalah, "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi dariku. Datanglah sekalian padaku, berserahlah kepadaku." Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis langsung mengumpulkan menteri-menteri atau pembesar-pembesar di istana itu. Ratu Balqis langsung berkata kepada mereka, "Wahai pembesar-pembesar istanaku, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." Mulia di sini adalah karena memang Ratu Balqis telah melihat keajaiban perkara surat itu. Surat itu diantar oleh seekor burung, lalu burung tersebut mundur, dan mundurnya itu menunjukkan sebagai etika terhadap ratu. Ratu Balqis di situ tahu bahwa siapapun yang memerintahkan burung itu adalah bukan sembarang raja. Kemudian Ratu Balqis pun membacakan surat itu di hadapan pembesar-pembesar istananya. Mereka pun semua akhirnya mengetahui bahwa surat tersebut berasal dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan bahwa mereka belum pernah menerima surat seperti itu. Suratnya memakai gaya bahasa yang tinggi, ringkas dan padat, tetapi fasih, hanya dengan menggunakan dikit kalimat, tetapi tetap indah. Setelah Ratu Balqis membacakan surat Nabi Sulaiman kepada pembesar-pembesar istana, dia pun langsung meminta saran dari mereka tentang apa yang harus dilakukan. Pembesar-pembesar kerajaan tersebut menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan kita juga memiliki keberanian dalam peperangan." Mereka juga menyebutkan kepada Ratu Balqis tentang kekuatan mereka, tentang bilangan pasukan mereka, dan perlengkapan peralatan senjata peperangan mereka. Kemudian menyerahkan keputusan kepada Ratu Balqis dan mengatakan, "Keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan, Ratu."
Ratu, tidak ada hambatan dan keberatan bila engkau berniat untuk memeranginya. Kemudian Ratu Balkis diam dan berpikir sejenak. Akhirnya Ratu Balkis memberi keputusan yang cenderung pada perdamaian dan diplomasi. Ratu Balkis mengatakan, aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu balasan apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Jika Sulaiman mau menerima hadiah kita, maka dia adalah raja. Kalian boleh memeranginya. Tetapi jika dia menolaknya, berarti dia adalah seorang nabi, maka ikutilah dia. Di sisi lain, burung hudhud kembali menghampiri Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memberitakan kepada beliau rencana dari Ratu Balkis. Nabi Sulaiman langsung mengatur rencana untuk penerimaan utusan Ratu Balkis dan memerintahkan pasukan jin agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah yang akan menyilaukan mata utusan Ratu Balkis tersebut ketika mereka tiba nanti. Singkat cerita, utusan Ratu Balkis sampai dan diterima oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dengan ramah tamah. Dan setelah mendengar uraian mereka tentang maksud kedatangannya dengan membawa hadiah kerajaan, berkatalah Nabi Sulaiman alaihissalam, kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada Ratu Balkis. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah dan mengaruniakanku dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikan kepada seseorang daripada makhluknya. Di samping itu, aku telah diutus sebagai nabi dan rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas, yang kekuasaanku tidak saja berlaku untuk manusia, namun juga mencakup makhluk jin dan juga binatang-binatang. Bagaimana aku dapat dibujuk dengan harta benda dan hadiah ini? Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah kenabianku oleh harta benda dan emas walaupun sepenuh bumi ini. Kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini dan mengira bahwa mata kami akan tersilau dengan hadiah ini. Pulanglah kamu kembali dan sampaikan kepada ratumu bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat yang tidak akan terkalahkan dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya sebagai orang-orang yang hina, yang kehilangan kerajaan dan kebesarannya, jika dia tidak memenuhi tuntutanku dan datang berserah diri kepadaku. Setelah itu, utusan Ratu Balkis kembali ke kerajaan Ratu Balkis dan menyampaikan pesan dari Nabi Sulaiman. Mendengar itu, Ratu Balkis kembali meminta saran apa yang harus dia lakukan. Kemudian para pembesar kerajaan menyarankan Ratu Balkis untuk menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Ratu mengikuti saran itu, kemudian mempersiapkan perjalanannya dengan membawa ribuan tentara, diriwayatkan sampai 12.000 tentara. Sebelum Ratu Balkis berangkat menuju ke Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balkis sempat memerintahkan orang agar singgasananya dimasukkan ke dalam peti besar dengan penutup 7 lapis. Dan tidak ada yang boleh membukanya apalagi mendudukinya. Setelah semuanya sudah ready, berangkatlah Ratu Balkis bersama rombongan besarnya menemui Nabi Sulaiman. Burung hudhud mengetahui pergerakan rombongan besar itu lalu mengabarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar kabar itu, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jin untuk memantau pergerakan perjalanan Ratu Balkis siang dan malam. Ketika Ratu Balkis semakin dekat, Nabi Sulaiman alaihissalam menanyakan kepada pembesar di kerajaannya, siapa yang berani memindahkan singgasana Ratu Balkis yang tadi disimpan ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum Ratu Balkis sampai. Yang pertama menyatakan kesanggupannya adalah Jin Ifrit. Jin Ifrit menyatakan sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis dengan cepat sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari duduknya. Belum sempat menjawab tawaran dari Jin Ifrit, ada tawaran yang lebih hebat dan cepat lagi. Tawaran ini datang dari Asif bin Barkhoya. Beliau menawarkan bahwa bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam kedipan mata. Mendengar tawaran tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam sangat bersyukur dan gembira. Maka Asif mengatakan, lihatlah ke langit. Nabi Sulaiman pun langsung memalingkan pandangannya beliau ke langit. Asif pun langsung berdoa dengan mengucapkan Ismul Azam, seraya meminta kepada Allah agar Allah mendatangkan singgasana Ratu Balkis. Setelah Nabi Sulaiman mengembalikan pandangan beliau ke arah semula, di saat itu juga singgasana Ratu Balkis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pun berkata, didatangkannya singgasana ini untukku adalah termasuk karunia Tuhanku untuk mengukur diriku apakah aku mensyukuri nikmatnya atau mengingkari nikmatnya. Singkat cerita, Ratu Balkis bersama rombongan sampai di istana Nabi Sulaiman alaihissalam.
Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya sambil menunjuk sebuah singgasana, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Balkis pun menjawab, "Benar, seakan-akan ini adalah singgasanaku sendiri." Ratu Balkis pun bertanya-tanya dalam hatinya, "Kok bisa singgasanaku sampai sini?" Ketika Ratu Balkis masih terheran-heran, dibawalah Ratu Balkis ke dalam sebuah ruangan di dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam, yang memang ruangan itu sengaja dibangun khusus untuk menerima kedatangan Ratu Balkis. Lantai dan dinding ruangan itu terbuat dari kaca putih yang fitrah. Melihat hal itu, Ratu Balkis segera menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya karena mengira dia sedang berada di atas kolam yang airnya akan membasahi tubuh dan pakaiannya. Melihat tingkat Ratu Balkis itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Kamu tidak usah menyingkapkan pakaianmu. Engkau tidak sedang berada di atas air, kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding di ruangan ini." Di saat itu juga, Ratu Balkis menyadari bahwa betapa kecilnya kekuasaan yang dia miliki dan langsung sadar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balkis juga memohon maaf atas kekilafan yang pernah dia lakukan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa riwayat yang berbeda yang menyatakan keberlanjutan hubungan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Ada riwayat yang mengatakan bahwa setelah itu Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis menikah. Ratu Balkis masih tetap diakui sebagai penguasa di negeri Sabah dan Nabi Sulaiman akan mengunjungi ke Sabah setiap 1 bulan sekali. Dan mereka tinggal bersama selama 3 hari sebelum Nabi Sulaiman kembali ke Palestina. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk membangunkan 3 istana untuk Ratu Balkis. Riwayat yang lain menceritakan bahwa Ratu Balkis menikah dengan raja dari Bani Hamdan, dan Ratu Balkis tetap menjadi penguasa di negeri Sabah. Dan kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam juga memerintahkan pasukan jin untuk membangunkan 3 istana untuk Ratu Balkis. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat di usianya yang ke-66 tahun saat beliau sedang memperhatikan proyek perbaikan Masjidil Al-Aqsa. Dikisahkan ketika Nabi Daud menjadi raja, beliau sudah mulai membangun kembali Masjidil Al-Aqsa, tetapi beliau wafat sebelum selesai pembangunan kembali Masjidil Al-Aqsa tersebut. Maka dari itu, Nabi Sulaimanlah dan pasukannya yang meneruskan membangun kembali Masjidil Al-Aqsa itu. Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibanding dengan manusia yang lainnya. Al-Quran mengisahkannya bahwa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman, kecuali rayap yang memakan tongkat beliau. Pasukan jin yang membangun Masjid Al-Aqsa tidak mengetahui kematian Nabi Sulaiman. Mereka baru menyadari ketika Nabi Sulaiman tersungkur di atas lantai karena tongkat sandarannya dimakan oleh rayap. Kisah dari Nabi Sulaiman ini dapat menjadikan contoh bagi para penguasa dan orang-orang di kemudian hari, agar mereka tidak menjadikan kesibukannya atas kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki sebagai alasan untuk lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam yang kekuasaan dan kekayaannya lebih besar saja masih tetap bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita semuanya sibuk gak sibuk harus tetap sebisa mungkin kita harus terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu kisah yang dapat aku sampaikan. Coba komen di bawah mau bahas kisah siapa lagi. Sampai jumpa di kisah yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.